Ya gue Widi Bung. Ya ada target di depan ya. Ada kameramen kita udah siap ya. Kita mau prank-prank mabuk dulu ini ya. Tapi nggak tahu sih. Saya nggak pernah lihat mukanya ini. Tapi kita udah prank ya. Kita lihat reaksinya kayak gimana ntar ini. Kita prank-prank mabuk lagi ya. Oke. Aduh, ada orang nggak di sini? Ada orang nggak? Ada mas. Oh ada. Saya pusing nggak tahu harus jalan pulang nggak? Ini. Hah? Kita Ini duduk. duduk aja. Boleh ya duduk gitu? Iya. Boleh ya? Ini saya bantu ya. Saya bantu. Kok baik sekali sama saya? Iya, nggak apa-apa mas. Kenapa? Udah cantik baik lagi. Iya, aku mah nggak mandang orang dari satu sisi. Kenapa? Iya, karena apa ya? Walaupun sejahat apapun orang itu pasti ada sisi baiknya. Minum sama saya? Nggak ada mas. Enggak. Kenapa? Emang kamu gak takut sama saya? Sedangkan saya minum. Aku enggak, Kok kamu aku perhatian udah- sama saya? Aku udah bilang, aku nggak lihat orang dari sisi satu sisi. Terus? Iya, pasti semua manusia itu ada baiknya. Paham nggak? Saya lagi pusing. Alasan mas mabuk apa sih? Tak tanya. Karena ini udah jadi apa ya? Hobi saya gitu. Hobi. Awal pertama itu loh, Memang pergaulan aja gitu. pergaulan. Iya. Terus bisa keluar nggak dari sana? Belum bisa. Belum dicoba. Hah? Belum dicoba atau nggak mau? Nggak ada coba? yang bergaul sama, nggak ada yang mau bergaul sama saya sekarang. Karena saya peminum masalahnya. Nah. Itu yang saya deketin nggak ada yang nggak mau. Nggak ada yang mau Oh. sama saya. Itu kan penyebabnya. Kenapa nggak mau berubah? Pengen sih berubah. Pusing kak. Kok kakak sendirian di sini? Iya, aku lagi nunggu teman. Teman Iya, atau pacar gitu? teman. Teman ya. Iya. Kakak ini sing kayak buram, berita saya itu nggak jelas gitu. Mas, buka kacamata mas. Enggak apa? Karena lagi pusing gitu. Efek minuman mungkin. Tapi kenapa kakak baik sama saya? Itu maksud saya itu bingung saya sama kakak. Aku kan udah Kalau bilang. orang dideketin sama orang peminum itu pasti lari. Enggak, aku kan udah bilang aku nggak lihat orang tuh dari satu sisi. Karena apa? Pasti semua manusia itu ada baiknya. Benar. Saya pengen Sejahat apapun, walaupun perampok, maling, begal, wajib ada sisi baiknya. Kak, saya mau lepas ini panas banget dari tadi. Gak apa-apa kasih minum dulu ya. Ya udah lah, udah. Udah. Minumannya ditaruh dulu. Minumannya ditaruh aja. Gitu ya. Nggak capek apa mas? Capek, sebenarnya capek gitu. Nggak mau berubah? Pengen gitu. Tapi nggak tahu gimana caranya itu. Karena saya ini udah banyak dosa gitu. Kalau banyak dosa saya. Nggak perlu mikir banyak dosanya, yang penting niatnya mau berubah. Aku dulu juga gitu loh. Kenapa? Aku dulu pernah kayak mas. Punya masa lalu gitu. Iya, punya masa lalu. Setiap orang punya masa lalu mas. Berarti itu rasa kakak menerima saya di sini duduk karena kakak juga punya masa lalu gitu. Dan tadi aku udah bilang, aku udah sering kali bilang kalau aku nggak pernah lihat orang dari satu sisi. Baik kakak ini. Saya banyak dosa kak sekarang. Nggak tahu gimana caranya. Sama saya juga banyak dosa. Mohon maaf baru saya nanya gitu. Kakak muslim apa enggak gitu? Muslim. Alhamdulillah muslim. Saya juga muslim kak. Saya muslim. Boleh enggak apa kak ya? Saya mau beristighfar aja kepada Allah Subhanahu wa taala kak. Semoga dengan istighfar ini kak saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kak ya. Pastilah kalau kita udah niat baik, pasti ada jalannya. Capek hidup gini terus, saya capek. Ini saya berubah gitu.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Kenapa? Keren banget. Saya juga lagi istighfar gitu, karena saya juga banyak dosa juga gitu kan. Kok bagus banget suaranya. Kak, sedih kayak Kak. Kenapa saya bilang sedih? Tanpa kita sadari Kak ya, bahwa apa yang kita lakuin dosa sekarang ini akan mengalir ke orang tua masalahnya Kak. Iya pasti apa yang kita lakukan sekarang, walaupun kalau bukan kita yang dapat, pasti anak cucu pasti dapat. Apakah orang tuanya masih ada? Masih. Dua-duanya. Sayang apa enggak sama orang tuanya? Sayang banget. Sayang banget ya. Sayang banget. Tapi aku lagi ada masalah. Ada masalah kayak gimana? Realita juga ada masalah. Hah? Realita juga ada masalah. Ada masalah. Gak usah sedih kayak gitu. Sayang sama orang tuanya. Gak usah sedih Kak. Siapapun dia juga sayang sama orang tua. Tapi kau coba kita renungkan sedikit Kak ya. Tapi kita nggak pernah berpikir sebagai anak. Yang pertama, ibu kita menggendong kita 9 bulan 10 hari. Ibu kita menggendong kita di dalam perut 9 bulan 10 hari, kita dibawa ke sana ke sini. Yang kedua, kita lahir, orang tua ibu kita itu rela mempertaruhkan nyawanya demi ngelahirin kita ke dunia. Yang ketiga, ibu kita itu rela memutuskan beribu-ribu urat. Pas kita lahir, digendong ke sana ke sini, disuapin. Masa kecil kita dulu disuapin. Lalu kotoran kita itu dibersihin sama orang tua kita. Orang tua kita nggak pernah jijik. Tapi giliran kita sebesar ini, orang tua kita lagi sakit, kita bahkan jijik sama kotoran orang tua. Ingat, kita lahir di dunia ini karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lahir di dunia ini, kita dididik akan menjadi anak yang lebih baik, yang berbakti sama orang tua. Orang tua kita itu rela kerja apapun, yang penting halal. Demi siapa? Demi kita sebagai anak. Sehingga anaknya bisa sekolah, sehingga anaknya bisa kuliah sampai perguruan tinggi. Tapi kita sering mencaci maki kedua orang tua kita, sering bikin orang tua kita bohong. Sering kita membohongi kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita capek-capek cari uang, walaupun dia lagi sakit, dia pergi kerja, asalkan anaknya bisa makan, asalkan anaknya bisa sekolah. Coba pandang wajah orang tua kita sekarang, bahwa ada orang tua kita di depan kita sekarang. Coba kita bayangkan, pandanglah wajah mereka. Semakin hari orang tua kita semakin keriput wajahnya, semakin hari orang tua kita semakin berkurang umurnya. Tapi kita sibuk aja urusan kita diri sendiri aja, nggak pernah memikirkan orang tua sedikit pun. Kalau pas kita pulang, kita temukan orang tua kita. Pas kita pulang, yang kita temukan adalah batu nisannya. Yang kita temukan adalah kain kafannya, lagi dipasangin kain kafan sama orang-orang. Yang kita temukan orang tua kita lagi terbaring sakit di rumah sakit. Memikirkan kita. Dia sembunyikan penyakitnya ke anaknya, biar anaknya nggak kepikiran. Hah? Kenapa? Sedih. Makanya coba kita bayangkan sekarang, ingat orang tua kita sayang banget sama kita, Kak. Kalau beliau nggak ada, siapa yang peduli sama kita? Nggak ada. Siapa yang perhatian sama kita? Nggak ada. Orang tua lah kita yang pertama. Ridho Allah adalah ridho kedua orang tua kita. Kalau kita mau sukses, berbaktilah sama orang tua. Uji sukses itu mudah. Kita nggak selamanya kita hidup di dunia ini, nggak selamanya.
Apa yang kita punya sekarang hanyalah sebuah titipan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Sekalipun kita jadi ulama, sekalipun kita jadi kiai, sekalipun kita penghafal Al-Quran, kalau udah durhaka sama orang tua, surga itu haram. Karena kita dianjurkan untuk berbakti lah sama orang tua. Sayangilah orang tua kita. Bikinlah mereka bahagia dengan cara kita sendiri. Sebelum terlambat kan. Orang tua itu sayang banget sama kita kan. Mereka itu enggak mikirin capek, lelah. Yang penting anaknya bisa makan. Yang penting anaknya bisa sekolah. Bisa beli baju baru, beli celana baru. Orang tua kita tuh nggak pernah memikirkan dirinya. Walaupun dia pakai baju kusut, celana kusut, nggak apa-apa. Yang penting anaknya bisa pakai baju baru. Tapi kita nggak pernah berpikir ke situ ya. Cuek aja sama orang tua. Kalau orang tua kita udah nggak ada, baru kita nyesel. Pasti penyesalan itu ada. Makanya sayangilah orang tua kita sebelum terlambat. Sayangi mereka. Orang tua pasti memikirkan kita, apakah anak saya udah makan apa belum di luar, apakah anak saya baik-baik saja. Tapi kita sebagai anak nggak pernah memikirkan orang tua, nggak pernah, cuek aja. Mereka yang mendidik kita dari sejak kecil sampai sebesar ini. Tapi kenapa kita masih durhaka sama orang tua? Kenapa? Lagi beda mas. Lagi beda. Kenapa nangis? Kenapa? Hah? Kenapa? Katanya dua juga ada masalah, ada problem. Apa saya matanya udah hapus ada matanya? Gak usah nangis. Ada problem. Problem apa? Mama. Sama mama kenapa? Ya, dia Baca kabar dari rumah. Karena dia sakit hati sama kata-kata mama. Apa kata-katanya? Dia bilang gini, asal kamu tahu ya, kamu semuanya tentram kalau nggak ada kamu di rumah. Terus? Anak siapa yang nggak sakit hati? Siapa yang kasar? Siapa yang nggak sakit hati digituin? Sakit hati. Iya. Kalau nggak ada Nggak ada kamunya, Iya. semuanya tentram di sana. Saya mau tanya, kamu orang mana? Aku orang Lutin. Saya mau tanya sekarang. Walaupun orang tua kita bilang begitu, mungkin kita yang salah. Tidak ada kesalahan di kita. Mungkin kita sering ngelawan sama orang tua. Mungkin kita sering nakal sama orang tua. Mungkin kita sering keluar tanpa izin orang tua. Orang tua kita mendidik dengan baik. Walaupun orang tua kita bilang gitu, sebenarnya orang tua kita itu sayang sama kita kan. Jangan sekali-sekali kita merasa kecewa sama orang tua. Beda loh dari saudara gue yang lainnya. Hah? Gue beda dari saudara gue yang lainnya. Beda sama saudara yang lainnya? Nggak ada yang beda sebenarnya kak. Gue beda. Perlakuan juga. Perlakuannya beda. Itu ada di kita pribadi kak. Kalau memang kakak nurut sama orang tua, sayang sama orang tua, nggak ngelawan sama orang tua, nggak bakalan orang tua kayak gitu. Walaupun orang tua kayak gitu, sebenarnya sayang banget sama kita kak, sayang banget. Gak usah nangis kayak gitu kak. Sayang banget itu orang tua kita sangat sayang sebenarnya kak. Bukan orang tua kita itu melontarkan kata-kata itu benar bukan. Tapi orang tua kita itu sengaja bilang gitu biar kita bisa berubah diri, agar kita berbakti sama orang tua. Mungkin saudara-saudara kakak yang lain berbakti sama orang tua kakak. Mungkin kakak sering ngelawan sama orang tua. Coba makanya sekarang berbaktilah sama orang tua, meminta maaf sama orang tua kita. Bila perlu cium kaki ibu kita, cium ibu kakinya, coba cium kaki ibunya, dicium, minta maaf, minta ampun kepada ibunya. Karena ridho Allah karena ridho Allah dan ridho orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak ridho, apalagi Allah kak. Kita nggak bakalan selamat hidup kita di dunia maupun di akhirat kak, kalau kita udah ngelawan sama orang tua. Makanya berbakti sama orang tua. Kita nggak bakalan selamat hidup kita di dunia maupun di akhirat kak. Makanya kita bingung, kita mau kesana kesini tuh nggak jelas, arah tujuan kita tuh nggak jelas. Kalau kita udah memang jauh
hubungan kita sama orang tua. Jangan sampai memutuskan hubungan kita sama orang tua. Karena kita lahir dari rahim ibu kita. Apapun yang mereka bilang boleh kak, boleh. Tapi kalau kita durhaka sama orang tua nggak boleh. Walaupun saya minum kayak gini kak, sayang sama orang tua saya, sangat sayang. Saya nggak berani ngelawan sama orang tua saya. Gak usah sedih lagi kak, gak usah sedih lagi. Gak usah sedih lagi kak, saya ikutan sedih jadinya. Sekarang saya menghibur kakak. Hapus dulu air matanya kak. Sekarang saya mau berselawat, boleh nggak? Boleh. Saya mau menghibur kakak dengan selawat gitu ya. Iya. Tahu selawat nggak? Tahu. Oh, ya. Ingat Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memperjuangkan agama Islam ini sehingga kita bisa memeluk agama Islam ini, sehingga kita bisa merasakan yang namanya terang menerang seperti sekarang ini. Nabi Muhammad pas akhir yaumil kiamah nanti, Nabi Muhammad nggak pernah meminta ampun untuk dirinya kak. Nabi Muhammad nggak pernah meminta ampun untuk anak istrinya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta ampun untuk umatnya, untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah, untuk kita sebagai umat. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad jarang berselawat kepada Nabi Muhammad. Benar kan? Boleh nggak saya melepas rindu dengan sholawat gitu? Ya, semoga dengan sholawat ini kakak bisa adem gitu, biar kakak nggak sedih lagi gitu ya, boleh ya? Bismillah. Boleh mulai kak? Saya mulai ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya? برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. Lanjut ya. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأجثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. Nyangka ya. Kenapa kak? Nggak nyangka bagus banget suaranya. Gimana perasaannya kalau udah baca selawat itu? Tenang nggak? Iya. Alhamdulillah. Gini kak, kakak ini percaya apa nggak saya mabuk gitu kak? Saya minum-minum kayak gini, percaya apa nggak gitu sama saya? Percaya apa nggak? Percaya gitu sih. Percaya gitu aja. Iya. Tapi sebenarnya kak, kalau boleh saya jujur, jangan marah ya, jangan marah. Ya. Sebenarnya kak, saya ini iseng-iseng gitu ngerjain kakak gitu, ngerjain kakak. Anjir, ngerjain kayak gimana? Saya itu lagi buat video kak. Oh, Iya. video. Iya, video ini video YouTube gitu kak. Ngerti nggak? Anjir, mana Ngerti. nih kameranya? Ada di situ. Ada nggak di situ? Nggak ada. Tuh ada di sana tuh. Di belakang pot. Iya, ih. Woi nangis bro. Dikerjain. Nangis bro, nangis. Aduh.
Sebenarnya kak ini nggak saya mabuk gitu kak ya. Sebenarnya ini saya iseng-iseng lah gitu kak. Tapi saya mau minta izin di kakak gitu. Boleh nggak Iya. video ini saya masukin ke YouTube gitu? Gimana ya? Boleh apa Ya, enggak? boleh. Alhamdulillah ya Allah. Jangan nangis lagi dong. Tapi ingatlah berbakti sama orang tua ya. Iya. Kalau boleh tahu kak, apa namanya? Soalnya para subscriber saya itu mintanya taruhin dong IG target dan bilang gitu. Apa nama IG-nya? Denisa XRM. Apa? Denisa XRM. Ya jangan lupa di follow ya. Ntar saya taruhin di layar YouTube ya. Nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nanti diserbu sama netizen. Ingat bung, serbu aja dia cengeng dan nangis ini ya. Aduh. Anjir. Tapi makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Tapi saya salut sama kamu itu kayak gimana ya? Kenapa? Kayak walaupun saya pura-pura mabuk itu kayak kamu tuh perhatian banget sama saya. Kayak tadi itu kan kamu kira itu saya mabuk gitu. Tapi kok bisa perhatian sama saya? Kamu nggak takut sama saya gitu? Hah? Malu ih. Kok malu sih? Iya, malu di videoin. Malu ya. Tapi saya belum tahu namanya. Siapa namanya tadi? Denisa. Oh, nama saya itu Mas ya. Dari masa depan kamu. Bilang pada Tuhan, boleh sesayang kau nona, semoga kita kan mampu jalan. Udah kak, makasih banyak. Tapi nggak apa-apa kan saya upload ini videonya di YouTube itu. Nggak apa-apa ya. Dadah dulu kamera. Udah saya pergi dulu kak ya. Iya. Makasih banyak atas waktunya kak. Assalamualaikum.